Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan mata kuliah file work. File-file untuk pekerjaan kita. Gimana cara menyimpannya? Biasanya saya menggunakan penyimpanan Google Drive-nya. Ya, mata kuliah file work ini Google Drive, kemudian saya langsung ke mata kuliah. Ini biasanya saya kalau dulu saya waktu kuliah saya menggunakan Microsoft Word, kemudian saya print atau saya gunakan flash disk, tapi sekarang tidak lagi, saya menggunakan handphone saja sudah cukup ternyata sekarang. Nah, ini saya sudah masuk ke folder saya, model file work ya, kemudian saya langsung ke naskah. Ya, naskah ini baru saya bedah ya, ini bentuknya kayak gini kalau di handphone. Kalau umpamanya kita buka seperti di dokumen laptop Microsoft Word, itu nanti tata letaknya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Yap, seperti ini. Warnanya bisa, kalau di sini warnanya bisa diubah-ubah, umpamanya belakangnya itu diganti hitam bisa. Kalau di dalam ruangan saya biasanya menggunakan belakangnya itu hitam, itu biar nggak sakit di mata, terus kemudian tulisannya putih ya, biar jernih. Oke, selanjutnya ini kotak-kotak ya, ini yang ini kan kotak-kotak. Jadi bentuknya seperti ini, kalau diperkecil seperti ini. Ini halaman 1, terus halaman 2, 3 sampai 6. Ini halamannya sampai 6. Mata kuliah file work ini sangat menarik bagi saya. Oke. Kemudian apa yang akan saya bedah itu naskah kucing hitam. Naskah kucing hitam ini, naskah aslinya itu kucing hitam, terus nanti saya keterangan itu bedah naskah ini akan saya kasih keterangan seperti ini. Ini saya copy paste langsung dari bawah, langsung kayak saya tarik nanti saya perlihatkan. Oke, saya perlihatkan seperti ini. Ini saya ubah lagi ke mode handphone aja ya. Nah, seperti ini. Kalau mode handphone kelihatan. Nanti sebelum di print nanti saya ubah menjadi kertasnya warna putih. Ya, ini. Oke. Naskah aslinya ya. Naskah aslinya itu dalam sebuah sel ya. Kucing hitam ini menerangkan, kita akan amati apa sih kucing hitam ini. Kalau kalian yang sudah sering membaca pasti sudah tahu naskah monolik kucing hitam ini, akan tapi ini coba kita akan bedah sedikit demi sedikit. Ini lumayan, ini bagus nih kucing hitam ini, tapi ya agak sadis. Bagi kalian yang tidak suka teater sadis ya nggak usah membaca ini. Tapi kalau kalian suka sekali dengan teater yang berbau sadis ya boleh membaca ini. Oke, ini dalam sebuah sel itu naskah aslinya, terus kemudian saya kasih keterangannya, kayak tafsirkan nanti saya bergerak seperti apa, atau nanti itu seperti apa jadinya itu, terus saya tuliskan tokoh ya, ini kan masih tokoh kan, saya kan belum melaksanakan, jadi saya bilangnya tokoh tersebut berada di dalam penjara. Oke, sepacam itu ya. Tokoh tersebut berada di dalam penjara. Terus kemudian duduk seorang setengah baya, ini naskah aslinya duduk setengah baya. Terus tokoh tersebut itu terlihat masih berumur 50 tahun. Dia duduk termenung. Nah, dan tadi kan di dalam penjara. Tokoh tersebut itu kan ada di dalam penjara, terus dia itu termenung di dalam penjara tersebut. Ia nampak murung. Terus tokoh tersebut
murung, memikirkan sesuatu. Nah, murung itu seperti gelisah ataupun apa, ataupun bingung, bisa bingung ya. Gelisah, bingung. Nah, gelisah atau gelisah umpamanya bingung. Bingung dengan hidupnya. Nah, bingung dengan hidupnya kayak gitu-gitu. Ini karena ini tafsir ya, keterangan ini keterangan tafsir, maka terserah kalian. Terus wajahnya misterius ya. Terus ini kan keterangan ini langsung aja tarik ke atas. Ini mudah sekali kalau ini saya bahkan pakai HP aja kan sudah cukup ini. Langsung tarik ke banyak wajahnya misterius. Berarti kan aktornya ini mulai melihatkan wajah. Jadi aktornya nanti itu memperlihatkan wajah. Jadi ini tokohnya ya, tokoh tersebut mulai bergerak memperlihatkan wajahnya. Oke. Ya, sebenarnya ini nggak usah ketik pun bisa sebenarnya pakai mikrofon ini. Nah, ini kalian bicara apapun bisa, akan tapi kalau di sekarang ini nggak bisa karena apa ya istilahnya benturan dengan program yang lain. Saya kan live, jadi saya akan bicara seperti ini. Jadi nggak bisa kalau di mikrofonnya. Jadi benturan, intinya programnya berbenturan. Oke, wajahnya misterius, kemudian garis-garis wajahnya berarti kan dia itu memiliki, kalau di teater itu kan harus di make up, intinya kan kayak gitu. Garis-garis wajahnya pertajam oleh penderitaan batin yang berat. Oke, terus kemudian kita kopas saja garis-garis wajahnya. Ini langsung aja naikin ke atas, nah cepret, udah masuk jebret. Nah, udah toh. Enak sekali kalau kayak gini. Ini masih ini ya. Nah, oke. Kalau diklik kayak gini diratakan kiri, dia bagus. Garis-garis wajahnya dipertajam oleh penderitaan batin yang berat. Nah, ini kita tafsirkan apa ya? Kita kasih keterangan apa? Kita tafsirkan ini. Setelah dia kan mulai bergerak kan wajahnya. Kemungkinan dia bisa apa ya istilahnya, tokoh tersebut itu bisa kebingungan atau membuat wajahnya itu apa istilahnya semacam apa ya, gerak-gerak wajah suram. Tokoh tersebut mulai semacam apa ya, mulai menggerakkan wajah itu semacam olah wajah, apa ya istilahnya,
olah wajah. Jadi mengerutkan, apa ya bahasa yang paling tepatnya ya, kadang-kadang kayak gini, menafsirkan itu agak susah itu kalau bicara bagaimana kayak gini-gini menafsirkan. Yang paling tepat itu, yang paling tepat, yang mudah difahami ya, itu yang mudah difahami itu butuh, istilahnya butuh diulang-ulang kayak gitu, menulis ulang. Tokoh tersebut mulai, istilahnya senam wajah aja, mulai senam wajah atau menggerakkan wajah. Nah, olah wajah, olah raga wajah. Wah. Oke. Jadi mengkirut, meletat-meletot kayak gitu kan, olahraga wajah. Oke. Kita balik lagi, kita lihat garis-garis wajahnya dipertajam oleh penderitaan batin yang berat. Olah wajah seperti, sepertinya tokoh tersebut, tokoh sedang merasakan sakit yang teramat berat. Oke, seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi kolomnya karena kolomnya sudah habis. Kita tambahkan lagi kolomnya. Kalau sudah di blok seperti ini biasanya saya pencet A, huruf A. Ini saya tambahkan kolom bawahnya. Oke. Kolomnya 2 aja sudah cukup ini. Sudah saya tambahkan kolom 2. Sip. Nah, terus kemudian copy paste aja, tinggal sedikit toh. Suasana sangat sepi ya. Masih berarti sangat sepi, masih tidak ada. Saat wajahnya diputar-putar ini suasananya sangat sepi. Atau nanti kalau mau kalian potong juga boleh. Kalau nggak dipotong juga nggak apa-apa. Umpamanya kita tetap aja kita lanjutkan, tetap dilanjutkan. Ayo kita teruskan, nggak apa-apa. Terus sejenak tokoh tersebut berhenti memainkan wajahnya, gerak wajahnya. Gerakan wajahnya. Dia diam mematung. Sejenak tokoh tersebut berhenti memainkan gerakan wajahnya. Dia diam mematung. Oke, sip.
Kemudian masih lagi, ini masih keterangan ya. Tiba-tiba ia bangkit mengamati sekitar lalu duduk lagi. Ini bisa dikasih keterangan waktu juga loh. Umpamanya ya, nanti saya contohkan kalau mau dikasih keterangan waktu juga bisa. Nah, ini kan oke. Umpamanya seperti ini. Tokoh tersebut mulai senam wajah, olahraga wajah. Sepertinya tokoh tersebut sedang merasakan sakit yang teramat berat. Nah, tokoh tersebut itu olahraga wajahnya berapa menit umpamanya ya. Umpamanya berapa detik gitu. Umpamanya dia melakukan olahraga wajahnya itu berapa detik umpamanya dibikin wajah 10 detik. Nah. Ya, ini karena ini tujuannya ini skripsi, maka digenapi ya. Tidak boleh kayak gitu. Harus ada detik kayak gitu. Tokoh tersebut harus kata-katanya harus kata-kata formal. Oke. Kalau tujuannya makalah atau ini ya semi formal juga bagus. Kalau ya lihat-lihat tujuannya ini apa kayak gitu kan tujuannya. Kalau ini tujuannya skripsi dilampirkan di skripsi ya harus seperti ini, harus formal gitu. Dia tiba-tiba bangkit. Nah. Oke. Tiba-tiba ia bangkit mengamati sekitar lalu duduk lagi. Dia bangkit mengamati sekitar. Nah, ini tokoh ini lagi apa gitu kan? Tokoh. Kalau lebih atraktif ya habis dia itu mematung terus kemudian dia lompat umpamanya. Tokoh tersebut lompat. Berdiri. Tokoh tersebut lompat berdiri. Melihat sekitar. Melihat sekitar. Ke kanan, ke depan, ke kanan, ke kanan, dan ke kiri. Oke. Kita kasih koma. Ya seperti ini. Kita coba menafsirkan satu paragraf, satu baris ataupun satu kalimat. Satu demi satu kita tafsirkan. Nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya nanti langsung aja klik cetak tata letak. Hasilnya seperti ini. Ini kotak-kotak terus kemudian ini nanti bisa dimasukkan ke Microsoft Word untuk diedit karena kalian kan pasti setiap waktu bawa HP kalian bisa edit dimanapun. Kalau di HP itu bisa edit dimanapun. Kalau di
Di laptop tentu saja susah ngeditnya. Terus skripsi saya kalian nggak jadi-jadi. Ya sebenarnya saya pengen melanjutkan ini. Mungkin beberapa kalimat lagi saya lanjutkan. Ini sekarang ini mudah sekali seperti ini nih, kayak gini ini mudah sekali. Dipermudah dengan teknologi-teknologi dulu. Kalau kita bayangkan kalau zaman dahulu itu harus pakai mesin ketik kayak gitu-gitu susah sekali. Sekarang ini sudah ada handphone, bahkan Microsoft Word sekarang itu seolah-olah ya hanya untuk mengedit sedikit aja. Mengedit sedikit. Sekarang bisa ketik dengan voice. Ya keren sekali sekarang ini, sudah banyak sekali perkembangan. Oke, kita lanjutkan lagi ya sedikit ya. Yaps. Kita ulangi lagi, kita kasih berapa kolom tadi? Kolomnya lagi aja. Nah, kita tambah kolomnya. Tambah kolom, kita pencet A, tambah kolom. Oke, tambah kolom 1 aja ya. Ya ini karena ini tafsiran, ini bisa kalian bisa ubah juga. Ini kan ada untuk cerita amat aib ini. Ya, ini kan bahasanya kan belibet ya, bahasanya kan bukan seolah-olah bahasanya kurang. Menurut saya kan bahasanya kurang. Kalau menurut saya kan tafsiran saya. Yang terjadi dalam rumahku dan hendak kami paparkan. Sama sekali aku tidak menganggap bahwa orang-orang akan percaya. Ya, ini kan apa ya? Kalau satu titik kayak gini kan, ya kita coba aja satu titik ya. Ini kalau tafsiran saya ini, dia kan berbicara mulai tokoh tersebut mulai berbicara. Tokoh tersebut itu mulai berbicara di sini. Kita masukkan ke atas. Oke. Untuk cerita amat ajaib ini yang terjadi dalam rumahku dan hendak kami paparkan. Sama sekali aku tidak menganggap bahwa orang-orang akan percaya. Oke. Kita kasih saja tokoh tersebut mulai berbicara. Pertama berbicaranya apa? Ini kan kata-katanya. Untuk cerita yang amat ajaib ini. Nah, kata-katanya itu. Kita penggal juga bisa. Kita penggal, kita masukkan. Yang terjadi dalam rumahku dan hendak kami paparkan. Sama sekali aku tidak menganggap bahwa orang-orang akan percaya. Berbicaranya gimana? Kita penggal-penggal atau kita langsung semua? Ya bisa. Pamannya gini, kita kan ini kan mau tafsir kan. Tafsir kita salin aja. Kita salin berbicara. Berbicaranya kita kasih dalam kurung. Kemudian kita kita copy paste langsung untuk cerita amat ajaib ini. Dalam kurung lagi, terus berhenti sejenak.
atau berhenti, atau dikasih berhenti gitu aja. Gitu. Terus kemudian kita kopas lagi. Yang terjadi dalam rumahku dan hendak kami paparkan. Berhenti lagi, boleh. Yang terjadi dalam rumahku dan hendak kami paparkan. Boleh, berhenti lagi. Sejenak sambil ke depan, keadaan sekitar. Oke. Dikurung juga nggak apa-apa. Umpamanya kalau nggak mau dikurung-kurung kayak gini, kayak kalian kalau nggak mau dikurung-kurung kayak gini, kalian kasih sorry ya, kayak kalian kasih ini aja tanda 2 seperti ini. Terus yang berhentinya kalian kurung, berhenti sejenak. Peman ini kan keterangan ya, biar berhenti berapa menit, berapa detik kayak gitu loh. Terus kemudian yang terjadi dalam rumahku dan hendaknya kami paparkan. Yaps. Berhenti sejenak, ini kan. Tokoh tersebut mulai berbicara untuk cerita amat ajaib ini. Berhenti sejenak, berbicara. Yang terjadi dalam rumahku dan hendak kami paparkan. Berhenti sejenak sambil melihat keadaan sekitar. Oke, sudah. Kemudian sama sekali aku tidak menganggap bahwa orang-orang akan percaya. Oke. Salin. Kita tempel di sini. Di sini kita tempel. Oke. Kita kasih titik 2 seperti di atasnya. Sip. Mulai berbicara. Ini biar mudah dibaca di bawahnya aja. Arab biasanya kasih titik 2 aja. Titik 2. Oke, sip. Ya seperti ini. Ini dia mulai berbicara. Mulai berbicara. Kita langsung lihat ke ininya ya, ke tata letaknya yang Word ya, Microsoft Word-nya ya. Seperti apa? Udah bagus, sudah rapi. Sudah bagus, sudah rapi.
Ini sudah layak kalau dikumpulkan sebagai tugas, ini sudah layak, sudah istilahnya kamu lah baru ngerjain apa, bedah naskah, mana hasilnya, hasilnya seperti ini. Nah, ini di bedah naskah bener-bener. Nah, ini kamu tafsirkan, kamu bedah naskah, ya ini bedah naskah itu seperti ini. Kamu tafsirkan seperti apa, kamu akan bergerak seperti apa. Ini keterangan, ini ada keterangan gerak, ada keterangan waktu, masih komplit. Nanti kalau kalian pengen pecah-pecah lagi keterangannya, bisa lagi dipecah lagi. Bahkan nanti di bab 4-nya kamu bisa pecah lagi, umpamanya lebih spesifik kayak gitu. Oke. Keren. Oke. Ya, kita cukupkan sekian ya, karena sudah 31 menit ngobrol sana sini, sudah 31 menit. Nah, ya, nanti kita lanjutkan lagi sampai selesai. Oke. Oke, sampai segitu dulu arahan dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.